Yo guys, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Inferno yang dirilis tahun 2016. Film ini merupakan sequel dari film The Da Vinci Code dan Angels and Demons. Film ini berkisah tentang seorang profesor bernama Robert Langdon yang mencoba untuk menghentikan pelepasan virus yang bisa memusnahkan setengah populasi dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak sama-sama aja guys. Sebelum itu, jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe aja, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Di awal scene, kita akan diperlihatkan seorang miliuner bernama Sobris yang sedang berbicara tentang keadaan darurat di bumi. Bumi sedang mengalami overpopulasi yang bisa mempengaruhi seluruh kehidupan di planet bumi. Lalu scene berpindah, diperlihatkan Sobris dikejar oleh orang-orang pemerintah hingga tibalah dia di atas menara. Sobris tidak segan-segan melompat dari menara tersebut. Tetapi sebelum melompat, dia berkata bahwa manusia adalah penyakitnya dan Inferno adalah obatnya. Lalu seseorang terbangun di rumah sakit di Florence, Italia. Orang itu bernama Robert Langdon, seorang profesor Universitas Harvard. Dia terbangun tanpa ingatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Sienna Brooks, dokter yang merawatnya, mengungkapkan bahwa dia menderita amnesia akibat luka tembak yang dialami di kepalanya. Lalu, seorang mantri mengatakan bahwa seorang polisi sedang menuju kemari untuk menanyai Langdon. Ternyata, polwan itu adalah Fayenta, seorang pembunuh yang menembaknya ketika datang dari lorong rumah sakit. Brooks membantu Langdon melarikan diri ke apartemennya. Singkat cerita, Langdon dan Brooks menemukan pointer Faraday, sebuah proyektor gambar mini yang ditinggalkan oleh Sobris, seorang ahli genetika miliuner berbahaya yang percaya tindakan kekerasan diperlukan untuk mengurangi pertumbuhan populasi bumi, yang telah bunuh diri 3 hari sebelumnya setelah dikejar oleh agen pemerintah bersenjata. Langdon dan Brooks menemukan bahwa Sobris sangat terobsesi dengan Dante dan telah menciptakan senjata virus mematikan yang bernama Inferno dengan potensi memusnahkan setengah populasi dunia. Sementara itu, mereka telah dilacak oleh Fayenta dan juga agen-agen WHO yang mencoba menyerang apartemen mereka, yang memaksa mereka untuk melarikan diri lagi. Agen WHO yang dipimpin oleh Elizabeth Sinskey berusaha untuk mencegah pelepasan virus tersebut. Di sisi lain, Fayenta melaporkan hal ini kepada majikannya, Harry Sims, CEO sebuah perusahaan keamanan swasta yang bernama The Consortium, yang bertindak atas nama Sobris, yang memberikan instruksi kepada Fayenta untuk membunuh Langdon karena ia menjadi ancaman bagi Sobris. Pengetahuan Langdon tentang karya Dante dan sejarah, dan tentang bagian-bagian tersembunyi di Florence, memudahkan mereka berdua untuk mengikuti petunjuk-petunjuk seperti huruf dan frasa yang mengarah ke berbagai lokasi yang ada di Florence dan Venesia. Sepanjang perjalanan mereka, Langdon menemukan bahwa dia membantu seorang temannya mencuri dan menyembunyikan topeng Dante yang menjadi sebuah petunjuk penting dan juga sebuah peristiwa yang dia tidak ingat sama sekali. Dalam perjalanan melarikan diri lagi, mereka tidak sengaja membunuh Fayenta dan berhasil menghindar dari WHO. Lalu scene berpindah, Sims mendapatkan pesan video Sobris mengenai virus yang akan dilepaskan untuk memusnahkan setengah populasi manusia. Terkejut dengan isi video itu, Sims akhirnya bersekutu dengan Elisa untuk mencegah wabah virus itu menyebar. Di lain tempat, Langdon dan Brooks berhasil menemukan topeng Dante yang disembunyikan oleh teman Langdon. Ketika mereka berusaha memecahkan teka-teki yang ada di balik topeng tersebut, mereka didatangi oleh agen Bouchard yang mengaku bekerja untuk WHO dan memperingatkan mereka bahwa Elisa memiliki misi tersembunyi dan mengejar virus itu untuk keuntungannya sendiri. Ketiganya pun bekerja sama untuk sementara waktu hingga Langdon menyadari bahwa Bouchard berbohong dan mencari keuntungan dari Inferno sendiri, yang memaksa mereka untuk melarikan diri lagi. Singkat cerita, mereka tiba di Venesia yang menjadi dugaan tempat virus itu disimpan. Dengan segala pengetahuan dan informasi yang didapat pada pemandu di sana, mereka menyadari bahwa virus itu berada di Hagia Sophia, Istanbul. Melihat agen Bouchard telah mengetahui posisi mereka, mereka lalu melarikan diri lagi. Tapi kejadian tidak terduga pun terjadi. Brooks yang selama ini membantu Langdon dengan bekal telah mengetahui di mana virus itu berada, kini meninggalkan Langdon. Brooks mengungkapkan bahwa dia adalah kekasih Sobris. Sobris dan Brooks biasa bermain game harta karun.
Jejak ini adalah rencana cadangan jika sesuatu terjadi pada Sobris, dan kini Brooks akan memastikan pelepasan virus itu. Landon akhirnya tertangkap oleh Bouchard. Selagi diinterogasi, Sims datang dan membunuh Bouchard, lalu menyelamatkan Landon. Sims mengungkapkan bahwa ia disewa oleh Brooks untuk mencuri Landon ketika Sobris terbunuh, dan dibius dengan benzodiazepine yang membuat hilang ingatan. Semua kejadian di rumah sakit itu hanyalah rekayasa. Kemudian, mereka bergabung kembali dengan Elisa, yang memintanya untuk membantu dalam mengungkapkan gambar dari pointer Faraday. Mereka menyadari virus itu ada di dalam kantong plastik yang tersembunyi di bawah air dalam gedung Basilika Sistren di Istanbul. Tim WHO yang tergabung dengan Landon, Sims, dan Elisa berlomba dengan Brooks dan sekutunya untuk menemukan virus Inferno itu. Singkat cerita, mereka pun tiba di gedung Basilika di Istanbul. Tim WHO segera mengamankan sekitar daerah gedung itu dan mengisolasi orang-orang di dalam gedung tersebut. Sedangkan Brooks dan sekutunya sudah berada di dalam gedung tersebut. Singkat waktu, WHO telah mengetahui posisi virus tersebut. Sims yang melihat Brooks segera mengejarnya, namun langkahnya dihentikan oleh sekutu Brooks. Baku tusuk pun terjadi di antara mereka bertiga yang akhirnya dimenangkan oleh Sims. Tetapi Sims mendapat luka yang serius juga. Brooks pun mendatanginya dan membunuh Sims. Di sisi lain, Elisa segera mengisolasi virus tersebut dengan kotak kaca sebelum virus itu menyebar. Landon yang melihat Brooks yang membunuh Sims segera mengejarnya. Brooks membuang beberapa bom ke dalam air dan mengancam akan meledakkan bom itu agar virus itu dapat menyebar. Terjadilah argumen antara Landon dan Brooks. Di saat Brooks menekan tombol untuk meledakkan bom itu, aksinya pun gagal, tetapi Brooks segera terjun ke air dan mengorbankan dirinya dengan meledakkan bom itu, yang membuat guncangan hebat dan menghempaskan kotak virus itu. Virus tersebut pecah di dalam kotak kaca yang telah tersegel. Ketika Elisa kembali mendapatkan kotak virus tersebut, sekutu Brooks pun datang dan berniat membuka kotak itu. Melihat hal itu, Landon datang dan membantu Elisa. Adu gulat pun terjadi di antara mereka berdua. Hingga regu penyelamat datang dan berhasil menembak pria tersebut hingga modar. Elisa segera mencari kotak virus tersebut dan menguncinya dengan baik. Dan virus itu pun diamankan oleh pihak WHO. Singkat cerita, Landon dan Elisa berbincang ringan mengenai virus tersebut. Sebelum mereka berpisah, Elisa mengembalikan jam tangan Landon yang hilang ketika Landon diculik oleh kelompok Sims. Di akhir scene, Landon memanggil salah seorang petugas museum dan mengatakan bahwa topeng Dante telah kembali ke tempatnya. Lalu film pun berakhir. Oke guys, gue kira cukup sampai di sini dulu alur cerita dari film Inferno ini. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe aja biar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Thanks for watching and see you on next video.